Kalau kalian menyukai drakor, pasti udah gak asing lagi dengan istilah harang. Harang adalah pasukan tentara elit yang muncul di masa kerajaan Silla pada abad ke-6 Masehi. Pasukan ini terdiri dari anak-anak keluarga bangsawan yang dididik sama para biksu Buddha yang kemudian jadi pasukan elit yang berguna bagi kerajaan Silla. Nah, ada banyak mitos tentang harang ini. Ada yang bilang mereka tuh sering pakai make up, dandan, dan kalau mereka jalan pasti mengeluarkan bau yang sedap, wangi gitu. Soalnya mereka selalu pakai parfum. Dan banyak juga yang bilang kalau harang ini punya wajah-wajah yang rupawan, tampan, kayak opa-opa yang ada di drakor. Tapi kayaknya itu cuma mitos doang. Soalnya harang yang asli tuh nggak begitu. Makanya kita bakalan bahas siapa sih harang ini dan gimana mereka yang sebenarnya. Awal mula munculnya harang. Jadi pada zaman dulu di wilayah daratan Korea ada 3 kerajaan besar yang saling perang buat nguasain daerah itu. Ketiga kerajaan itu adalah kerajaan Baekje, kerajaan Goguryeo, dan kerajaan Silla. Nah, kerajaan-kerajaan yang tadi disebutin itu selalu perang satu sama lain buat jadi penguasa di wilayah semenanjung Korea. Periode ini dikenal dengan periode 3 kerajaan versi Korea yang berlangsung dari tahun 57 sebelum Masehi sampai 668 Masehi. Sebenarnya masih ada satu lagi wilayah yang dikuasai sama konfederasi yang disebut Gaya. Tapi yang paling dominan di daratan itu adalah 3 kerajaan yang tadi aku sebutin. Di dalam masa periode 3 kerajaan itu, salah satu kerajaan yang bernama Silla kemudian membentuk sebuah organisasi yang isinya anak-anak muda yang dilatih buat bisa jadi pemimpin dalam berbagai posisi di kerajaan Silla. Organisasi ini dinamakan harang. Ha itu bisa bermakna sesuatu yang indah, bunga. Dan rang artinya laki-laki. Jadi harang kadang diartikan pemuda berbunga atau bisa juga pemuda yang berkembang. Bahkan ada yang bilang mereka itu laki-laki yang indah seperti bunga. Nah, kalau kalian nonton K-drama harang, mungkin kepikiran kalau orang-orang yang masuk organisasi harang adalah pemuda-pemuda yang tampan dan rupawan kan. Tapi kalau dalam versi sejarah, sebutan laki-laki yang indah itu bukan melulu soal fisik, tapi soal sikap dan pengetahuan mereka yang baik. Harang juga kadang-kadang disebut dengan sebutan Pongryo, Goksun, dan Pongwal. Sebenarnya ada banyak versi soal gimana organisasi harang ini bisa muncul atau terbentuk. Ada yang bilang kalau organisasi ini awalnya muncul dari perkumpulan ABG, anak-anak muda kerajaan Silla. Ada juga yang bilang kalau harang ini udah ada di zaman Raja Bubung yang memerintah pada tahun 514 sampai 540 Masehi. Terus di versi lain disebutin kalau harang ini didirikan pada masa Jenong yang memerintah tahun 540 sampai 576 Masehi. Alasan harang dibentuk awalnya karena sang raja kerajaan Silla ini tuh resah gimana caranya cari pemuda-pemuda yang cocok ngisi berbagai posisi di dalam pemerintahan kerajaan Silla. Soalnya kan posisi-posisi penting di kerajaan itu tuh biasanya diisi sama keluarga pejabat. Nah, makanya kadang-kadang keluarga pejabat itu nggak punya kompetensi buat jalanin tugasnya itu. Oleh karena itu, raja kerajaan Silla kemudian punya ide buat ngebentuk organisasi di mana anak-anak muda dari keluarga aristokrat dapat pendidikan dan pelatihan di organisasi itu. Dan setelah lulus, mereka bisa ngisi posisi penting di kerajaan Silla. Posisi ini nggak cuma soal posisi jabatan pemerintahan, tapi juga berkembang. Jadi pelatihan militer. Ibaratnya harang ini tuh mirip kayak sekolah pelatihan. Anak-anak muda dari keluarga aristokrat atau keluarga berpengaruh di kerajaan Silla masuk ke harang. Terus dilatih dengan berbagai macam pendidikan. Sebelum harang ada sebuah organisasi yang mirip sama itu, namanya Wonha. Kalau harang itu khusus laki-laki, maka Wonha ini organisasi yang khusus mendidik para perempuan di kerajaan Silla. Menurut catatan Samguk Sagi dan Samguk Yusa, ada sekelompok wanita cantik di kerajaan Silla yang dipilih dan kemudian diajari tentang kesetiaan, persaudaraan, dan sedikit bela diri. Tapi gara-gara 2 pemimpin grup Wonha, Namo dan Junjong yang saling konflik dan salah satunya itu dibunuh, maka organisasi ini pun dibubarin. Dalam versi lain disebutin kalau Wonha bukan sebagai kesatria wanita, tapi kayak pemimpin dari sekelompok anak muda yang dipilih sebagai Wonha tentunya adalah wanita yang cantik-cantik. Yang dipelajari di harang
Nah, kita balik lagi ke harem. Jadi, anak-anak muda, khususnya dari kalangan keluarga aristokrat atau ya keluarga yang berpengaruh gitu ya, kemudian dipilih kan buat dikirim ke harem supaya mereka dilatih. Nah, latihannya ini tuh macem-macem, mulai dari bela diri, olahraga, musik, ngedance, diajari etika, agama, nasionalisme, dan disiplin. Mereka kemudian dilatih sama para biksu Buddha. Soalnya pada waktu itu kan kerajaan Silla menganut kepercayaan Buddha. Nah, para biksu Buddha ini jadi guru para harem dalam hal latihan fisik dan spiritual. Kalau soal latihan fisik mungkin agak mirip sama film-film Shaolin zaman dulu kalau misalnya kalian masih ingat. Salah satu biksu terkenal yang diminta melatih para harem ini adalah Wonkwang Bopsa. Biksu Wonkwang ini yang mencetuskan 5 prinsip utama yang harus dipatuhi sama para pemuda harem. Kelima prinsip atau kode kehormatan itu dikenal dengan sebutan Sesokoge yang isinya adalah 1. Setia sama raja, 2. Berbakti pada orang tua, 3. Setia kepada kawan, 4. Tidak pernah kabur dalam pertarungan, 5. Tidak membunuh secara sembarangan. Selain menetapkan 5 kode kehormatan yang harus dipatuhi oleh pemuda harem, Biksu Wonkwang juga ngajarin pemuda harem tentang gimana caranya menjadi seorang warrior atau pejuang yang bisa mempertahankan keyakinan mereka dengan bela diri, lebih percaya diri, dan bisa mengontrol diri mereka sendiri. Selain hal-hal yang sifatnya spiritual kayak tadi, pemuda harem juga dilatih fisiknya dengan berkuda, ilmu pedang, manah, lempar lembing, dan olahraga-olahraga lain. Ada beberapa olahraga yang khusus harus dimainkan kalau kalian misalnya mau masuk ke dalam harem. Di antaranya gyoku atau polo, cukuk, sepak bola, subak, taekwondo, kakje, gulat, dan juga bangkeng, berburu. Tapi yang paling favorit itu adalah gokyu dan bangkeng. Nah, para pemuda harem juga dikatakan sering ketemu di tempat-tempat yang punya pemandangan alam yang cantik, kayak di pegunungan dan juga sungai. Di situ tuh mereka biasanya saling nyanyi dan nari dengan wajah yang dihias. Juga mereka pakai sepatu-sepatu yang cantik, sepatu yang indah. Nah, di organisasi harem itu ada juga tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling atas adalah kuksun. Terus di bawah kuksun ada harem. Dan di bawah harem ada nangdo. Nah, kalau kalian jago banget dalam hal kayak menggunakan pedang, berkuda, memanah, kalian bisa jadi kuksun atau pemimpin para harem. Biasanya kuksun ngontrol 7-8 harem. Nah, tingkatan di bawah kuksun adalah harem. Mereka ini pemuda harem yang udah dilatih. Para harem ini biasanya mengontrol ratusan atau ribuan nangdo. Nangdo itu adalah anak-anak muda dari kalangan rakyat biasa. Tokoh harem yang terkenal. Selama organisasi harem ini berdiri, ada banyak banget lulusan-lulusan harem yang menempati berbagai posisi penting di kerajaan Silla. Baik itu pejabat sampai ke posisi militer kerajaan. Bahkan lulusan harem ada yang sampai jadi raja kerajaan Silla, yaitu Raja Taejong Muyol yang memerintah dari tahun 654 sampai 661 Masehi. Tapi selain itu ada beberapa tokoh yang kisahnya itu populer banget dan mereka ini adalah lulusan harem. Mereka adalah Jenderal Kim Yu-sin, Won-sul, dan Kwon Chang. Kim Yu-sin adalah salah satu jenderal militer yang terkenal akan kehebatannya dalam sejarah Korea. Dia ini sangat berperan penting dalam penyatuan wilayah Korea oleh kerajaan Silla. Kim Yu-sin masuk ke harem dan jadi prajurit pas umurnya masih 15 tahun. Kemudian dia memimpin kuksun saat umurnya 18 tahun. Nah, pas dia udah berumur 34 tahun, Yu-sin udah dipercaya memimpin pasukan kerajaan Silla. Bahkan saat masa pemerintahan Ratu Sondok tahun 632 sampai 647, Kim Yu-sin jadi salah satu orang yang paling ditakuti di kerajaan Silla. Berkat tangan dinginnya, pasukan kerajaan Silla bisa ngalahin 2 kerajaan besar yang jadi saingannya, yaitu kerajaan Baekje dan Goguryeo. Dan kemudian wilayah Korea bersatu di bawah kepemimpinan kerajaan Silla. Lalu lulusan harem yang terkenal selanjutnya adalah Kim Won-sul. Won-sul ini adalah anak dari Kim Yu-sin yang tadi barusan diceritain. Dia nih ikutin jejak bapaknya dan kemudian jadi salah satu komandan militer kerajaan Silla di bawah kepemimpinan Raja Munmu yang memerintah pada tahun 661 sampai 681.
Waktu itu Korea udah berhasil disatukan setelah kerajaan Baekje dan Goguryeo dikalahin sama pasukan kerajaan Silla yang dipimpin ayahnya sendiri. Gak lama kemudian, dinasti Tang dari China kemudian pengen ngambil alih kekuasaan dari Silla. Disinilah Kim Won-sul mimpin pasukan buat ngalahin pasukan dinasti Tang. Nah, di salah satu pertempuran di dekat Kastil Baeksu tahun 672, pasukan Kim Won-sul kemudian kalah dan Won-sul kemudian pengen bunuh diri. Tapi saat itu dia ditahan sama pasukannya dan nyaranin Won-sul buat balik ke Gyeongju supaya nanti bisa balas dendam. Gara-gara peristiwa itu, ayahnya Won-sul yaitu Kim Yu-sin marah karena sebagai lulusan Hwarang harusnya Won-sul mati aja di medan perang bukannya balik ke rumah. Kim Yu-sin terus ngusir Won-sul dan gak nganggep Won-sul lagi sebagai anaknya. Akhirnya Won-sul pergi ke daerah terpencil dan bersembunyi di sana. Terus pada bulan September tahun 675, Won-sul kemudian muncul lagi dan memerangi pasukan dinasti Tang dalam pertempuran Meso. Di situ Won-sul keluarin semua kemampuannya karena nggak mau lagi dianggap sebagai pengecut. Akhirnya Won-sul bisa kalahin pasukan Tang dan turut membantu kemenangan dalam perang antara Silla dan dinasti Tang. Sewaktu sang raja, Kim Chun-chu pengen ngasih Won-sul penghargaan di istana Gyeongju, Won-sul ternyata nggak muncul-muncul. Ternyata Won-sul nggak pulang dan malah mengasingkan diri di pegunungan. Ada yang bilang dia menyendiri karena nyesal udah bikin orang tuanya malu waktu perang dulu. Beberapa sumber nyeritain kalau Won-sul ngabisin sisa umurnya di gunung, kelaparan, dan meninggal di umurnya yang masih muda. Tragis banget. Nah, terus selanjutnya ada pemuda yang bernama Kwon Chang. Kim Kwon Chang atau Kwon Chang ini adalah anak dari Jenderal Pumil di kerajaan Silla. Dia jadi warang pas masih muda. Pas umurnya 16 tahun, dia udah jago banget dalam berkuda dan manah. Dan gara-gara itu, Kwon Chang kemudian dipercaya untuk ikut dalam perang bersama Raja Muyol tahun 654 sampai 661. Pada saat pasukan koalisi kerajaan Silla dan dinasti Tang nyerang Baekje, Kwon Chang dipercaya sebagai asisten jenderal. Saat pasukan koalisi Silla dan Baekje ketemu di padang Hwangsan, ayahnya si Kwon Chang yaitu Pumil nyuruh anaknya buat maju ke daerah musuh dan nunjukin kehebatannya. Gak pikir lama, Kwon Chang kemudian menaiki kudanya dan menuju ke pasukan Baekje. Kwon Chang berhasil membunuh beberapa prajurit Baekje, tapi karena kalah jumlah, dia akhirnya ditahan dan dibawa ke Jenderal Quebec, pemimpin pasukan Baekje. Nah, Jenderal Quebec ini terharu dengan keberanian Kwon Chang yang masih muda tapi udah berani maju melawan pasukan Baekje. Akhirnya Kwon Chang pun dibebasin dan dia balik ke perkemahan pasukan Silla. Pas dia sampai di sana, Kwon Chang minta maaf karena dia belum berhasil membawa kepala jenderal musuh dan Kwon Chang berjanji buat nyerang pasukan Baekje untuk kedua kalinya. Kwon Chang beneran pergi lagi ke wilayah Baekje buat nyerang mereka. Ayahnya Kwon Chang kemudian deg-degan gimana nasib anaknya nih. Dan setelah itu kuda milik Kwon Chang kemudian balik dengan bawa kepala Kwon Chang yang udah dipenggal. Peristiwa ini bikin pasukan Silla marah banget dan mereka pun segera ngelakuin serangan besar-besaran ke wilayah pasukan Baekje. Dan akhirnya pasukan Silla berhasil ngalahin pasukan Baekje. Atas keberaniannya, Kwon Chang dianugerahi pangkat kehormatan dari Raja Muyol. Akhir cerita Hwarang. Hwarang sebagai organisasi sangat berperan penting dalam sejarah kerajaan Silla. Para pemuda yang masuk ke Hwarang dilatih dengan sangat baik dan diajari berbagai macam hal, baik itu ilmu bela diri dan ilmu sosial kayak seni dan juga literatur. Gak lupa juga anak-anak muda ini tuh dibekali sama ilmu-ilmu agama yang bersumber dari Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme. Jadi pemuda-pemuda Hwarang tumbuh jadi aset bangsa kerajaan Silla. Saat kerajaan Silla terancam, pemuda Hwarang bisa jadi pasukan militer yang sangat berguna bagi kerajaan. Dan kayak yang diceritain tadi, pemuda Hwarang sangat berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam keberhasilan kerajaan Silla mengalahkan kerajaan lain dan menjadi penguasa di semenanjung Korea. Dan menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaan Silla. Nah, setelah penyatuan ketiga kerajaan tadi, maka nggak ada lagi perang besar yang muncul di wilayah semenanjung Korea. Maka karena mereka nggak lagi perang, maka fungsi Hwarang sebagai organisasi nggak lagi dianggap penting. Soalnya kan awal dari pembentukan organisasi Hwarang adalah untuk melatih anak-anak muda kerajaan Silla
supaya bisa jadi kesatria yang berguna bagi kerajaan Silla selama masa periode 3 kerajaan. Tapi karena kerajaan Silla udah berubah menjadi Silla Bersatu, maka organisasi Hwarang kemudian secara perlahan kehilangan fungsinya. Seperti kisah dinasti lainnya yang lama-lama kemudian hancur, ini sama kisahnya dengan dinasti Silla. Banyaknya perebutan kekuasaan di antara pejabat dinasti, korupsi di mana-mana, persaingan politik, pejabatnya hedon, perlahan dinasti Silla pun runtuh. Puncaknya terjadi pada tahun 936 saat kerajaan Goryeo yang ada di Korea Utara berhasil gantiin dinasti Silla sebagai penguasa daratan semenanjung Korea. Dan setelah itu Hwarang gak terdengar lagi kisahnya. Walaupun Hwarang udah hilang, tapi tradisi Hwarang masih mempengaruhi masyarakat Korea sampai saat ini. Calon perwira atau taruna dalam militer angkatan laut dan udara Korea biasa disebut Hwarang. Dan atlet-atlet yang mewakili Korea dalam pertandingan luar negeri juga dianggap sebagai Hwarang. Intinya bagi anak-anak muda Korea, Hwarang adalah simbol dari kesatria dan patriotisme masyarakat Korea yang tentu aja dijunjung tinggi. Well, itu dia all about Hwarang. Jujur aku nonton drakornya sih Hwarang terus langsung tertarik gitu. Dan sebenarnya di pembahasan kali ini yang menarik juga adalah 3 kerajaan yang berkuasa di Korea. Gimana kalau next time aku bahas, kan udah tuh Three Kingdoms-nya versi China. Sekarang kayaknya enak kalau kita bahas Korea. Menarik dan seru juga kayaknya. Alright, that's all about Hwarang. Seperti biasa, kalau misalnya kalian ada request, ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, please comment di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Kalau kalian menyuka drakor, pasti udah gak asing lagi dengan istilah Hwarang. Nah, kerajaan-kerajaan yang tadi disebut, wah, organisasi ini dinamakan Hwarang. Ha itu berarti, wah berisik HP-nya. Tuh. Terus di versi lain, ya mati. 1. Setia sama warga. Salah. Selama organisasi